Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Malam itu, langit tampak sangat cerah, seolah bersolek dengan gemerlap bintang yang berkelap-kelip dan bulan yang menggantung anggun di angkasa, memancarkan cahaya keemasan yang menyelimuti setiap sudut malam. Hembusan angin yang datang dari utara, menandai akan datangnya musim kemarau, terasa begitu dingin hingga menusuk ke dalam tulang. Di tengah gelapnya jalan yang tak memiliki penerangan, tampak seorang pria muda bernama Amir sedang mendorong gerobak bubur kacang hijaunya dengan langkah lunglai. Usianya sekitar 20 tahun, dan malam itu ia hendak pulang ke rumah kontrakannya. Wajahnya menyiratkan kekecewaan yang mendalam. Sejak pagi hingga malam, hanya 3 mangkuk dagangannya yang berhasil terjual. Jumlah itu jelas tidak cukup untuk menutupi modal yang telah ia keluarkan sejak pagi hari. Pikirannya pun semakin kacau. Di benaknya berseliweran kekhawatiran tentang tunggakan biaya kontrakan, kebutuhan makan sehari-hari, dan yang paling membebani, biaya pengobatan sang ibu, Bu Marlina, yang kini sering sakit-sakitan. Hatinya terasa sesak, dan perasaan gagal sebagai seorang anak begitu menghantam batinnya. Sesampainya di rumah kontrakan sederhana, seorang wanita parubaya menyambutnya dengan senyuman yang hangat. Ia adalah Bu Marlina, ibunya yang kini kesehatannya kian menurun. Meski hatinya sedang remuk, Amir mencoba menyembunyikan kekecewaan itu dengan membalas senyum ibunya. Ia berusaha memasang wajah ceria, meskipun kegundahan masih menyelimuti perasaannya. Sang ibu menanyakan kabar dagangannya hari ini, namun Amir tak langsung menjawab. Ia hanya mencium punggung tangan wanita yang telah melahirkannya itu, lalu duduk di kursi plastik yang terletak di sampingnya. Dengan suara pelan dan lelah, ia menjawab bahwa hari ini dagangannya sepi seperti biasa. Suaranya nyaris tak terdengar, tertelan oleh beratnya kenyataan. Bu Marlina terdiam sejenak. Ia tampaknya memahami beban berat yang sedang dipikul oleh anak bungsunya itu. Hatinya ikut pedih karena merasa dirinya menjadi salah satu beban hidup Amir. Ia merasa bersalah karena keberadaannya yang sakit-sakitan justru memperparah kesulitan hidup anaknya yang sudah cukup menderita. Amir tak sanggup mendengar ucapan ibunya itu. Ia segera beranjak dari kursinya dan berjongkok di hadapan sang ibu. Kedua tangannya menggenggam tangan ibunya yang mulai dipenuhi keriput, lalu menyampaikan bahwa ia rela berkorban apapun demi sang ibu, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ia hanya meminta ibunya untuk tidak terlalu banyak pikiran, karena itu hanya akan memperparah penyakit yang sedang diderita. Baginya, tugas ibunya hanyalah berdoa, memohon agar suatu hari nanti ia mampu membahagiakan ibunya di masa tua. Bu Marlina amat tersentuh mendengar perkataan Amir. Air matanya pun jatuh, namun bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa haru dan syukur. Ia bersyukur dianugerahi anak seperti Amir, yang begitu berbakti dan penuh kasih sayang. Ia tak bisa membayangkan, jika Tuhan tak memberinya anak seperti Amir, mungkin di usia senjanya kini, ia akan terlunta-lunta di jalanan seperti gelandangan. Ia kembali memanjatkan doa, memohon agar rezeki Amir dimudahkan. Setelahnya, ia mencium ubun-ubun anaknya dengan penuh kasih. Amir membalasnya dengan sebuah pelukan hangat. Bagi Amir, ibunya adalah satu-satunya harta paling berharga yang ia miliki. Meski ia adalah anak bungsu, namun pola pikir dan sikapnya jauh lebih dewasa daripada sang kakak, Iwan. Iwan, anak pertama Bu Marlina, sebenarnya telah hidup mapan bersama istrinya, Citra. Namun, sejak menikah, ia seolah melupakan ibunya sendiri. Segala hal dalam rumah tangganya kini dikendalikan oleh sang istri. Bahkan, untuk sekadar memberikan uang makan atau pengobatan bagi ibunya pun ia enggan. Gaya hidupnya dan sang istri tampak mewah dan serba berlebihan, berbanding terbalik dengan kehidupan sang ibu dan adiknya yang serba terbatas. Pernah suatu ketika, Bu Marlina jatuh terpeleset di kamar mandi karena penyakit vertigonya kambuh. Amir, yang saat itu benar-benar tidak memiliki uang untuk membawa ibunya ke rumah sakit, terpaksa menguatkan hati dan melangkahkan kaki menuju rumah Iwan. Ia hanya berharap sang kakak mau membantunya sedikit saja demi pengobatan ibu mereka. Namun, apa yang ia temui sungguh jauh dari harapan. Belum sempat masuk ke dalam rumah mewah itu,
ia sudah disambut dengan bentakan penuh amarah dari Citra, istri Iwan. Wanita itu berdiri dengan berkaca pinggang, memandang Amir dengan sorot mata penuh kebencian dan penghinaan. Amir, yang kaget dan takut, tetap mencoba bersikap tenang. Dengan suara pelan, ia menanyakan keberadaan kakaknya. Namun Citra langsung menuduh bahwa Amir datang untuk meminta uang. Amir berusaha menjelaskan bahwa ibunya jatuh dan butuh perawatan, namun ia tidak memiliki biaya. Permintaannya dijawab dengan sindiran dan hinaan. Citra menyuruhnya membeli obat warung saja, lalu mencaci bahwa orang miskin tidak pantas berharap bisa berobat ke rumah sakit. Ia bahkan menyindir Amir yang datang seperti pengemis, memohon belas kasih hanya untuk kemudian tak mampu membayar utang. Amir tetap memohon. Ia menahan malu, menahan rasa takut, menahan segala hinaan yang dilontarkan. Namun, semua usahanya sia-sia. Citra bahkan makin menjadi-jadi, menyuruh Amir mencari pinjaman dari orang lain dan menegaskan bahwa ia dan Iwan tidak akan memberikan sepeser pun bantuan. Citra lupa, atau mungkin sengaja melupakan, bahwa seluruh warisan orang tua Amir dan Iwan telah diambil Iwan sebelum menikah. Rumah satu-satunya yang dimiliki keluarga itu pun dijual demi membiayai pernikahannya dengan Citra. Akibatnya, Bu Marlina dan Amir harus tinggal di kontrakan sederhana. Citra menolak tinggal bersama mertua, dengan dalih ingin belajar mandiri, padahal sebenarnya ia tak mau sang suami dekat dengan ibunya. Tak berselang lama, dari dalam rumah mewah itu terdengar suara langkah kaki, disusul oleh kemunculan seorang pria yang sangat dikenali Amir. Sosok yang tak lain adalah kakak kandungnya sendiri, Iwan. Pria itu tampak terganggu oleh suara gaduh dari arah depan rumah. Sang istri, Citra, langsung melaporkan kedatangan Amir dengan nada tinggi dan penuh keluhan, menyampaikan bahwa adik iparnya datang hanya untuk meminta uang, bahkan berjanji akan mengembalikannya jika suatu saat nanti memiliki rezeki. Iwan tak berkata sepatah kata pun. Tatapannya dingin dan sinis diarahkan pada Amir yang masih berdiri di teras dengan wajah menunduk. Dalam hatinya, Amir berusaha menjelaskan bahwa kehadirannya bukanlah untuk kepentingan pribadi. Ia hanya memohon bantuan demi bunda mereka, Bu Marlina, yang baru saja terjatuh di kamar mandi. Ia hanya ingin membawa ibunya ke rumah sakit. Namun, harapan Amir kembali runtuh. Iwan, alih-alih memberikan respon yang manusiawi, memilih berbalik arah dan masuk ke dalam rumah tanpa sedikit pun menunjukkan empati. Seolah apa yang disampaikan adiknya itu hanyalah angin lalu yang tak patut dipedulikan. Sikap dingin sang kakak seakan memberi sinyal restu pada Citra untuk kembali menyudutkan Amir. Dengan gerakan kasar, ia membanting pintu tepat di depan wajah Amir, lalu menyuruhnya pergi dan tak usah datang lagi. Langkah Amir pun gontai meninggalkan rumah itu, membawa serta beban hati yang kian berat oleh rasa sakit akibat penolakan dan penghinaan yang diterimanya. Dalam perjalanan pulang, pikirannya melayang jauh. Sambil melamun, ia hampir saja ditabrak oleh sepeda motor yang melaju kencang. Sang pengendara sempat memakinya karena dianggap berjalan sembarangan. Amir, dengan wajah pucat, hanya mampu meminta maaf dan kembali melanjutkan langkahnya menyusuri trotoar. Namun, tak lama kemudian, suara klakson mobil dari arah belakang kembali mengusik perjalanannya. Padahal Amir merasa sudah cukup menepi. Klakson itu terus berbunyi nyaring, membuatnya terpaksa menoleh. Dari balik kemudi mobil mewah, tampak seorang gadis yang pernah menolak cintanya, Sari, menatapnya dengan senyum mengejek. Di sampingnya duduk seorang pria berpenampilan mencolok, yang turut tertawa merendahkan Amir. Sari menyampaikan cibiran dengan nada menghina, menyatakan bahwa penolakannya dulu adalah keputusan tepat karena kini Amir masih miskin dan tidak berubah. Ia bahkan menyindir bahwa Amir sebaiknya mencoba melamar pekerjaan menjadi tukang kebun di rumah kekasihnya yang tajir itu. Ucapan-ucapan yang menyayat itu hanya menambah luka di hati Amir, namun ia memilih diam dan melanjutkan perjalanan, meskipun ejekan terus mengikuti langkahnya. Langit sore perlahan berubah menjadi senja. Rembulan mulai menampakkan diri dari balik awan, sementara suara azan maghrib berkumandang lembut. Amir menghentikan gerobaknya di depan sebuah masjid yang biasa ia singgahi untuk salat. Gerobaknya ia parkir tak jauh dari tempat penyimpanan sandal, seperti yang biasa ia lakukan. Ia lalu masuk ke dalam masjid,
menunaikan salat maghrib dan menyampaikan doa yang selama ini tak pernah berubah, meminta kesehatan untuk ibunya serta kemudahan rezeki agar ia bisa membahagiakannya. Di tengah kehusyukan berdoa, tiba-tiba sebuah suara menyapa dari belakang. Tangan seseorang menepuk pelan pundaknya. Amir menoleh dan mendapati sosok Ustaz Rahman berdiri sambil tersenyum. Wajahnya teduh, sorot matanya hangat. Sang Ustaz menyampaikan niatnya untuk membeli 40 bungkus bubur kacang hijau dari Amir, yang akan dibagikan kepada jemaah pengajian setelah salat Isya nanti. Kabar itu membuat wajah Amir yang semula suram berubah cerah. Ia segera bangkit dengan semangat untuk membungkuskan bubur pesanan itu. Namun sesampainya di luar masjid, hatinya langsung remuk redam. Gerobaknya telah lenyap. Amir celingukan, berusaha mencari ke sekitar. Ia menyusuri pinggir jalan tanpa alas kaki, berkeliling penuh harap meski semakin lama harapannya memudar. Gerobak satu-satunya yang menjadi tumpuan hidupnya tak juga ditemukan. Akhirnya, ia terduduk lemas di tepi jalan, menggenggam rambutnya sendiri sambil menahan emosi yang menumpuk. Saat itu pula, suara asing terdengar di telinganya. Suara itu seperti berasal dari orang tua, namun tak tampak sosoknya. Suara tersebut menawarkan jalan keluar bagi Amir, sebuah kesempatan untuk mengubah nasib secara cepat, jika saja ia bersedia datang ke sebuah gubuk di ujung kompleks pemakaman desa, tepat di samping makam Jang. Amir sempat ragu. Namun ketika suara itu kembali terdengar dan menyebutkan hal-hal pribadi tentang dirinya, tentang rasa cintanya pada ibunya, dan juga tentang kakak serta iparnya yang kikir, Amir terdiam. Ia tercengang karena suara tersebut mengetahui begitu banyak tentang dirinya. Tak ingin berlarut dalam keterpurukan, Amir akhirnya memutuskan untuk mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh suara misterius itu. Ia berjalan menembus kompleks pemakaman desa yang sunyi. Cahaya rembulan menjadi satu-satunya penerang di antara bayang pepohonan dan nisan-nisan tua. Di sanalah ia melangkah, menelusuri setiap sudut, berusaha menemukan gubuk yang dimaksud. Amir masih harus menahan rasa takut yang sejak tadi terus menghantui dirinya. Bulu kuduknya tak kunjung turun, meremang seolah ada yang mengawasi setiap langkahnya. Ia merasa ada banyak pasang mata tak kasat mata yang mengikutinya sejak memasuki area pemakaman itu. Setelah berkeliling dan bahkan sempat tersesat hingga ke kebun singkong milik warga, akhirnya Amir menemukan sebuah gubuk beratap rumbia yang selama ini ia cari. Dugaan Amir ternyata benar. Pemilik suara misterius yang memanggilnya itu ternyata adalah seorang lelaki tua, bertubuh kurus ringkih, berjanggut panjang yang seluruhnya sudah memutih. Tubuh renta itu hanya dibalut selembar sarung, dengan dada telanjang yang menampakkan tulang-tulang menonjol dan kulit yang sudah penuh keriput. Lelaki tua itu segera mempersilakan Amir untuk masuk ke dalam gubuknya. Namun, Amir tampak ragu. Ia hanya berdiri diam, seolah mempertimbangkan apakah sebaiknya ia masuk atau pergi. Melihat itu, lelaki tua yang seolah bisa membaca hati orang lain kembali mengulangi ajakannya. Ia menambahkan bahwa udara malam sangat dingin, dan jika Amir tetap di luar, bisa-bisa tubuhnya jatuh sakit. Ia juga menyinggung sang ibu, menyebut bahwa ibunya pasti akan bersedih jika melihat Amir jatuh sakit. Kalimat itu langsung membuat hati Amir melemah. Setiap kali nama ibunya disebut, ia tak pernah bisa mengabaikannya. Akhirnya, Amir mengikuti lelaki tua tersebut masuk ke dalam gubuk. Di dalam, ia dibuat terkejut luar biasa. Tampilan luar gubuk yang reot dan sederhana itu ternyata bertolak belakang dengan kondisi dalamnya. Ruang dalam rumah itu begitu luas, mewah, dan dipenuhi perabotan serba mahal. Permadani menutupi lantai dengan motif khas Timur Tengah yang megah. Bahkan rumah bertingkat milik Citra dan Iwan pun tampak tak ada apa-apanya dibandingkan dengan rumah lelaki tua ini. Dalam hati, Amir hanya bisa mengagumi sambil bertanya-tanya siapa sebenarnya orang tua ini. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Abah Sukma. Ia tidak menganggap penting soal siapa dirinya. Menurutnya, yang lebih penting adalah apakah Amir menginginkan hidup yang lebih baik, berkecukupan, serta terbebas dari cemoohan dan penderitaan. Tawaran itu disampaikan dengan nada lembut namun penuh keyakinan. Amir sebenarnya ingin bertanya lebih jauh, namun pertanyaan-pertanyaannya seolah dipotong oleh Abah Sukma yang langsung menawarkan solusi. Ia mengaku bisa membantu Amir,
asalkan Amir bersedia memenuhi persyaratan yang diajukan. Amir masih terlihat ragu dan mempertanyakan keamanan dari metode yang ditawarkan. Namun, Abah Sukma hanya tertawa ringan sambil mengatakan bahwa semuanya sudah sering dilakukan dan terbukti aman. Ia mengklaim bahwa banyak orang yang telah ia bantu, dan kini mereka telah hidup makmur serta dihormati oleh orang-orang yang dulu pernah menghina mereka. Pernyataan itu menyentuh sisi emosional Amir. Ia merasa seperti sedang mendengar cerminan hidupnya sendiri. Ia dan ibunya terlalu sering diremehkan hanya karena kemiskinan. Tanpa berpikir terlalu lama, Amir menyatakan kesiapannya untuk mengikuti syarat yang diajukan. Ternyata, yang ditawarkan Abah Sukma adalah semacam pesugihan, dengan menggunakan celana dalam sebagai media penglaris dagangan. Pada awalnya, Amir merasa tidak nyaman dan bahkan menolak secara halus karena khawatir ada tumbal yang diminta. Namun, Abah Sukma kembali meyakinkannya bahwa ritual ini tidak membutuhkan tumbal sama sekali. Amir hanya diminta untuk mengikuti instruksi, sementara semua proses ritual akan dilakukan oleh Abah Sukma sendiri. Amir akhirnya luluh dan setuju. Ia pun mengutarakan masalah yang sedang ia hadapi, yaitu kehilangan gerobak jualannya. Gerobak itu raib saat ia tengah melaksanakan salat maghrib di masjid. Ia bahkan tidak punya modal sepeser pun untuk memulai kembali usaha. Tanpa banyak bicara, Abah Sukma menawarkan bantuan uang tunai. Ia akan meminjamkan Amir sejumlah dana untuk membeli gerobak baru dan keperluan jualan lainnya. Ia menegaskan bahwa pembayaran bisa dilakukan kapan saja setelah Amir sukses dan memiliki uang. Nada suara dan tatapan matanya mengandung makna tersembunyi yang sulit ditafsirkan oleh Amir. Beberapa saat kemudian, Abah Sukma masuk ke kamarnya dan kembali membawa segepok uang. Ia meletakkan uang pecahan 100 ribuan itu di hadapan Amir, lalu menyebutkan jumlahnya. 20 juta rupiah. Amir terbelalak. Baginya, itu adalah jumlah yang sangat besar. Ia bahkan merasa tidak sanggup membayarnya. Ia pun menyarankan hanya meminjam 5 juta rupiah saja, karena ia berniat membeli gerobak bekas agar biayanya lebih ringan. Namun, Abah Sukma menolak pengurangan itu. Ia tetap meminta Amir untuk mengambil seluruh uang yang ia berikan. Ia hanya meminta satu hal, celana dalam yang Amir kenakan saat ritual nanti tidak boleh dicuci terlebih dahulu, karena pakaian itu harus dicelupkan ke dalam air rebusan bubur kacang hijau yang akan dijual. Amir mengangguk, meskipun dalam hatinya terasa geli dan jijik, namun ia berusaha menepi semua itu. Hidupnya sudah terlalu pahit untuk menolak tawaran sekecil apapun yang bisa membantunya bangkit. Sebelum Amir berpamitan pulang, Abah Sukma sempat mengingatkan bahwa bila kelak ada seorang lelaki yang tubuhnya penuh bisul dan korengan datang menghampiri, Amir tidak boleh mengusirnya. Sosok itu adalah manifestasi dari jin yang akan membantu melariskan dagangannya. Selain itu, Amir juga dilarang menyebut nama Tuhan atau menjalankan ibadah. Jika larangan itu dilanggar, maka seluruh ritual akan gagal total. Pernyataan itu menusuk kesadaran Amir, namun entah mengapa, dalam hati kecilnya, ia mengiyakan. Ia merasa, segala ibadah yang ia lakukan selama ini tak kunjung memberikan hasil apa-apa. Ia tetap miskin, tetap dihina, dan tetap hidup dalam penderitaan. Bahkan, musibah kehilangan gerobak pun terjadi justru saat ia tengah salat di masjid. Dengan perasaan campur aduk, Amir pulang ke rumah kontrakan. Ia tidak tega membiarkan ibunya terlalu lama menunggu. Ia masih belum bisa memahami mengapa Abah Sukma begitu baik padanya, bahkan rela memberinya uang 20 juta rupiah tanpa jaminan. Sesampainya di rumah, ibunya menyambut dengan wajah cemas, bertanya-tanya kemana saja Amir pergi. Amir memilih untuk berbohong demi menenangkan hati ibunya. Ia mengatakan bahwa ia bertemu teman di jalan dan sempat berbincang cukup lama. Ibunya lalu melirik ke halaman depan, tanpa mencari sesuatu yang tidak terlihat. Ia heran mengapa gerobak jualan Amir tidak tampak. Amir terdiam sejenak. Ia tak ingin mengatakan yang sebenarnya. Ia tidak ingin menambah beban pikiran ibunya dengan mengungkapkan bahwa gerobak itu telah dijual. Gerobak lama Amir memang sudah tak layak pakai. Bentuknya kusam, sudah usang, dan desainnya pun terlihat kuno. Amir berencana menggantinya dengan gerobak baru yang lebih modern,
Walaupun dalam hatinya terselip rasa khawatir karena selama ini ia bukan tipe orang yang pandai menyembunyikan sesuatu, terlebih dari ibunya sendiri. Bu Marlina hanya mengangguk perlahan. Tak lama kemudian, Amir memberikan sebungkus martabak kesukaan sang ibu, disertai obat pereda nyeri. Ia menyampaikan niatnya untuk mengantar sang ibu memeriksakan diri ke dokter keesokan harinya. Bu Marlina tampak terkejut, karena ia tahu biaya periksa ke dokter cukup mahal, dan ia tidak ingin membebani anak semata wayangnya. Namun Amir hanya tersenyum, meminta doa agar dagangannya besok laris manis. Keesokan harinya, Amir berhasil mendapatkan gerobak baru. Jauh lebih bagus dan mewah daripada gerobak lamanya yang raib dicuri. Seperti biasa, selepas subuh pulang dari pasar, Amir mulai menyiapkan dagangannya. Ia merebus bubur kacang hijau dan menyiapkan kuah kentalnya. Walau merasa jijik, ia tetap mematuhi perintah Abah Sukma, menggunakan air rendaman celana dalam yang sudah dipakai untuk mencampur bahan rebusan dan kuah bubur. Saat azan subuh berkumandang, Bu Marlina yang sudah terbangun melihat Amir masih sibuk di dapur. Ia bertanya mengapa Amir belum melaksanakan salat subuh seperti biasanya. Amir hanya memberi alasan bahwa pekerjaannya hampir selesai, jadi ia akan salat setelah mandi. Bu Marlina sempat merasa heran karena tidak biasanya anaknya menolak salat berjamaah. Namun ia memilih untuk menyingkirkan pikiran negatif yang terlintas. Amir pun mulai berkeliling menjajakan bubur kacang hijau. Baru keluar dari rumah, beberapa warga langsung memanggilnya. Ibu-ibu yang hendak mengantar anaknya ke sekolah menyempatkan diri untuk menikmati semangkuk bubur buatannya. Salah satu dari mereka memuji rasa buburnya yang kini berbeda, bahkan lebih lezat dari bubur langganan mereka sebelumnya. Mendengar itu, Amir merasa lega. Ia sempat khawatir jika seseorang mencium aroma aneh atau menemukan rasa tidak wajar dalam bubur tersebut. Hari-hari berikutnya berjalan dengan penuh keberuntungan. Dagangan Amir selalu habis sebelum siang. Keuntungan mulai meningkat pesat. Ia bahkan bisa menyisihkan uang untuk menyewa sebuah ruko karena lelah harus berkeliling setiap hari. Pelanggannya pun makin banyak dan rela mengantre hanya untuk membeli bubur kacang hijaunya. Amir juga mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantu operasional. Dalam waktu singkat, Amir berhasil melunasi pinjaman 20 juta rupiah dari Abah Sukma. Sang kakek hanya berpesan agar Amir tetap konsisten menjalankan ritual yang telah diajarkan. Jika dilanggar, akibatnya bisa sangat fatal. Amir mengangguk, menyadari bahwa kesuksesannya tidak bisa lepas dari campur tangan Abah Sukma. Kini Amir tak lagi tinggal di kontrakan sempit. Ia sudah membelikan ibunya sebuah rumah layak huni. Ruko yang dulu hanya disewa pun kini telah menjadi miliknya. Ia bahkan sudah memiliki 4 cabang dan sedang bersiap membuka 2 lagi di luar kota. Sebuah mobil mewah kini juga terparkir di garasinya. Kesuksesan Amir membuat Sari, gadis yang pernah menolak dan menghina dirinya, tiba-tiba datang saat peresmian cabang keempat usahanya. Sari kini bersikap manis, mencoba mendekatinya kembali. Namun Amir hanya menatap dingin dan bersikap seolah tidak mengenal perempuan itu. Luka di hatinya akibat hinaan dan penolakan masa lalu terlalu dalam untuk dilupakan. Sari tetap mengejarnya, meminta maaf atas semua kesalahan dan perlakuan buruk di masa lalu. Tapi Amir tak bergeming. Ia menyatakan bahwa dirinya tak mengenali perempuan itu dan memintanya pergi. Saat Sari tetap memohon, Amir dengan nada tegas memintanya keluar sebelum ia memanggil keamanan. Citra dan Iwan, yang juga dulu sering meremehkannya, kini ikut datang ke rumah mewah Amir bersama anak-anak mereka. Dengan bangga, Citra menunjuk rumah Amir kepada kedua anaknya, menyebut Amir sebagai sosok yang patut dijadikan panutan karena sudah sukses besar. Cak Juju, pembantu setia Amir, membukakan pintu ketika terdengar ketukan keras dari luar. Ia tidak menyangka bahwa kedatangannya akan disambut dengan bentakan tajam dari seorang perempuan yang ternyata adalah Citra. Perempuan itu langsung melontarkan kata-kata bernada tinggi hanya karena ditanya identitasnya oleh Cak Juju. Dengan pongahnya, Citra menegaskan bahwa ia adalah kakak ipar Amir dan suaminya, Iwan, adalah kakak kandung Amir. Ancaman untuk melaporkan Cak Juju kepada Amir pun dilontarkan, jika ia kembali dianggap tidak sopan. Dengan nada ketakutan dan bingung, Cak Juju hanya bisa meminta maaf.
Namun Citra, yang memang dikenal gemar merendahkan orang lain, tetap melanjutkan amarahnya. Ia bahkan berteriak-teriak dari depan, meminta agar Amir segera keluar. Iwan, yang sejak awal memang memiliki sifat serupa dengan istrinya, juga ikut-ikutan menghina. Mereka berdua kini berlaga sebagai keluarga Amir, padahal dahulu saat Amir hidup susah bersama ibunya, mereka bahkan tidak pernah mengakuinya. Amir yang saat itu bersiap untuk berangkat keluar kota karena urusan pengawasan cabang baru, merasa terganggu oleh keributan tersebut. Ia pun menghampiri Cak Juju dan menanyakan apa yang terjadi. Mendengar penjelasan dari pembantunya, Amir menatap tajam ke arah pasangan itu. Tidak ada sedikit pun kerinduan dalam sorot matanya, yang hanya memancarkan kekecewaan dan luka lama. Citra yang tadinya bersikap pongah, tiba-tiba berubah manis saat melihat Amir. Ia menyapa dengan ramah dan memuji pencapaian Amir, seolah ikut bangga atas kesuksesan yang kini diraih oleh adik iparnya itu. Namun Amir hanya diam. Ia tidak menunjukkan reaksi, bahkan berpaling dan memerintahkan Cak Juju untuk menutup pintu. Ia juga memberikan peringatan agar ke depan tidak sembarangan menerima tamu yang mengaku-ngaku sebagai keluarganya. Meski suara Citra dan Iwan terus memanggil namanya, Amir tidak bergeming. Ia melangkah masuk ke dalam rumah, membiarkan masa lalu yang menyakitkan tetap berada di luar gerbang hidupnya yang baru. Namun, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Suatu hari, Amir mendapat kabar mengejutkan. Keempat ruko miliknya terbakar hebat dalam waktu yang bersamaan. Belum selesai kebingungan menghadapi musibah itu, dua cabang lain yang berada di luar kota juga mengalami kebakaran. Dalam sekejap, Amir kehilangan seluruh investasinya yang bernilai miliaran rupiah. Kesedihan itu belum juga reda, ketika berita duka lain menghantam hati Amir. Sang ibu, satu-satunya sosok yang paling dicintainya, tiba-tiba meninggal dunia karena serangan jantung. Padahal, sebelum Amir pergi, kondisi sang ibu masih sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Di antara para pemandi jenazah, terdengar bisik-bisik yang mencurigakan. Mereka menyebutkan bahwa kondisi jasad Bu Marlina tampak aneh. Tubuhnya membiru, dan kedua matanya membelalak seolah-olah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum ajal menjemputnya. Kecurigaan ini membuat Amir gelisah. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia pun memutuskan untuk mencari Abah Sukma, orang yang pernah memberinya jalan cepat menuju kesuksesan lewat cara-cara mistis. Namun anehnya, gubuk tempat tinggal laki tua itu kini tidak lagi ada. Padahal Amir masih sangat mengingat lokasi tepatnya. Ia berteriak-teriak memanggil nama Abah Sukma, namun tak ada sahutan. Seolah-olah orang itu telah menghilang di telan bumi. Dalam kondisi letih dan bingung, Amir kembali ke rumah. Sesampainya di sana, hatinya kembali terhantam kenyataan pahit. Rumah mewahnya terbakar habis. Anehnya, api hanya melahap rumahnya dan tidak menyebar ke rumah-rumah di sekitarnya, meskipun letaknya berdempetan. Keganjilan itu makin menyesakkan hati Amir. Ia tidak tahu bahwa semua musibah ini berasal dari pelanggaran terhadap perjanjian pesugihan celana dalam yang pernah ia lakukan. Salah seorang karyawannya, saat hendak menutup ruko, mengusir seorang pria berpenampilan menjijikan. Tubuh pria itu penuh luka borok dan koreng yang mengeluarkan bau busuk. Sungguh sosok yang sangat menyeramkan. Ternyata, pria itulah sosok perewangan yang menjadi bagian dari perjanjian mistis Amir. Pemusiran terhadapnya adalah pelanggaran besar. Amir baru mengetahui kebenaran ini dari Ustadz Rahman. Ulama itu menceritakan bahwa arwah Bu Marlina datang kepadanya, meminta tolong dalam keadaan menyedihkan. Arwah itu terlihat dirantai oleh makhluk tinggi besar berbulu lebat, diseret dan dipukuli tanpa ampun. Sang ibu ternyata dijadikan tumbal, sesuatu yang tidak pernah diinginkan Amir. Rasa bersalah, sesal, dan kehancuran batin bercampur menjadi satu. Amir tidak sanggup menerima kenyataan bahwa semua yang ia bangun justru menghancurkan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat. Ia merasa hidupnya telah dihancurkan oleh kesepakatan dengan dunia gaib yang dibalut oleh nafsu untuk sukses. Keesokan paginya, warga dikejutkan dengan pemandangan tragis. Tubuh Amir ditemukan tergantung di atas pohon pete milik salah satu warga, dengan seutas tambang menjerat lehernya.
Lelaki yang dulu berjuang dari nol demi ibunya, kini harus berakhir tragis karena harga yang dibayarnya terlalu mahal untuk sebuah kesuksesan semu.